Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baiklah, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan yang sangat penting dan dekat sekali dengan kehidupan kalian sehari-hari, khususnya di dunia digital. Tapi sebelumnya kita masuk ke inti materi dulu ya. Ya, Sebelum memulai kita mau ice breaking dulu. Oke. Ice breakingnya itu kepal. Gila, nanti gila. Kepala. Wah, serius nggak tahu. Biar mana terbang gitu. Ya ada apa gitu kalau telepon internet kita aja pak? Iya, jangan kok ice breaking yang kayak kata-kata, kayak kata-katanya ya kayak hari. Iya. Baiklah, ice breakingnya itu Iya, bernyanyi Mila. kita mulai coba pikirkan dan sebutkan satu unggahan yang menurut kalian paling aneh atau berlebihan yang pernah kalian lihat di media sosial. Misalnya ada yang curhat soal pertengkaran dengan temannya, fokus luka habis jatuh motor, atau video menangis karena diputuskan pacarnya. Kenapa menurutmu itu aneh atau ada yang mau berbagi? Tidak paham Kak Ibu. Apa? Apa weh? Ya aku di game coba ada sih ku kirim di game jaco. Masukku ini tuh pertanyaan ini atau apa? X breaking, unggahan teraneh yang pernah kamu lihat. Terus kita jawabnya apa? Iya. Iya. Apa unggahan apa? Kan begitu, coba pikirkan dan sebutkan satu unggahan yang pernah menurut kalian paling aneh atau berlebihan yang pernah kalian lihat di media sosial. Misalnya ada yang curhat soal pertengkaran dengan temannya, foto luka habis jatuh motor, atau video menangis karena diputuskan pacarnya. Menurutmu itu, kenapa menurutmu itu aneh? Dan ada yang mau berbagi? Berbagi dulu Ibu. Berbagi. Tuh, jadi kita yang jawab ini. Saya Ibu. Oke, baiklah. Saya persilahkan kepada Rita. Saya pernah lihat unggahan seseorang yang bikin video lagi nangis Ibu sambil cerita kalau dia lagi diputusin pacarnya, lengkap dengan lagu galau di latar belakang dan captionnya panjang sekali Ibu dengan curhatnya. Menurutku itu agak aneh Ibu karena rasanya terlalu pribadi untuk dibagikan ke media sosial, apalagi ditonton banyak orang. Bukannya nggak boleh sedih, tapi mungkin lebih baik cerita ke teman dekat atau keluarga daripada diumbar begitu. Kadang kelihatannya kayak cari perhatian begitu Ibu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa tidak semua hal layak dibagikan di media sosial. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu oversharing, mengapa itu berbahaya, dan bagaimana kita bisa melindungi diri dari cyberbullying. Kegiatan ini Cyberbullying. Hah? Cyberbullying. Bullying mode. Gila. Cyberbullying. Cyberbullying. Cyber. Kegiatan ini penting banget supaya kalian tidak hanya cerdas di digital, tapi juga beretika dan bijak sebagai warga digital. Ya, sebelum kita masuk, pertama kita tuh menonton refleksi video. Sekarang kita akan menonton video pendek dari UNICEF tentang UNICEF. La ilaha illallah. Bila memang jaga wayang apa sih berakannya ini. tentang kasus nyata cyberbullying dan oversharing. Tonton baik-baik ya, fokuskan perhatian bagaimana perasaan korban, apa yang menyebabkan masalah itu muncul, dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Landasi HP yang pakai. Landasi. Ya, diputar video tuh. Putar.
pribadi. Apakah kalian mengalami hal serupa, entah sebagai korban, pelaku, atau hanya sebagai saksi? Silahkan dituliskan di kertas kecil. Tidak perlu sebutkan nama kalau itu memang pengalaman pribadimu. Coba aku dulu. Saya Ibu. Ya, baiklah Rita. Setelah menonton video dari UNICEF tadi, Bu, saya merasa sedih dan prihatin dengan apa yang dialami oleh korban. Kelihatan banget kalau dia merasa sendirian, malu dan tidak tahu bagaimana harus saat foto pribadinya itu tersebar dan orang-orang mulai mengejeknya. Dia jadi takut kalau masuk sekolah dan kehilangan rasa percaya dirinya. Aku pernah jadi saksi kejadian serupa, Ibu. Ada teman sekelasku yang dibully secara online karena unggahan fotonya dianggap aneh oleh beberapa orang. Awalnya cuma bercanda, tapi lama-lama makin parah dan dia jadi jarang masuk sekolah. Aku menyesal waktu itu cuma diam dan gak membelanya. Nah, dari video itu aku belajar kalau sharing bisa berbahaya. Apalagi kalau orang lain menyalahgunakan informasi atau foto kita juga harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dan kalau lihat ada yang dibully, seharusnya kita bantu dan laporkan, bukan malah ikut-ikutan, Ibu. Ya, terima kasih jawabannya Rita. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dulu tentang anak-anak oversharing itu kebiasaannya membagi informasi pribadi secara berlebihan di media sosial. Contohnya update setiap menit tentang lokasi kita, curhat masalah keluarga, atau posting foto pribadi yang bisa disalahgunakan. Banyak orang yang merasa bebas di dunia maya, padahal apa yang kita unggah bisa bertahan selamanya dan dilihat siapapun, bahkan orang jahat. Cyberbullying itu perundungan yang terjadi. Gila, cyberbullying. Cyberbullying itu perundungan yang terjadi secara online. Bentuknya bisa ikan, komentar negatif, menyebarkan rahasia atau aib, dan membuat akun palsu untuk menjatuhkan orang lain. Ini bukan masalah sepele. Cyberbullying bisa berdampak sangat berat. Orang jadi murung, menarik diri, stres, bahkan ada yang sampai trauma berat. Baiklah, di sini kakak mau bagikan. Gila. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhanku. Kakak mau bagi diskusi kelompok ya, diskusi kelompok kecil-kecil. Ya, Ibu. Sekarang ada di situ lembar pertanyaannya ya. Ada 2 pertanyaan. Ya, Ibu. Ganti-gantian sih. Saya Bu mau menjawab. Baiklah, saya persilahkan Saudara Isma. Dong, yuk kok pakai soda di sini, Kak? Saya persilahkan Isma. Ya, terima kasih Bu. Saya akan menjawab pertanyaan di mana pertanyaannya itu, apakah kalian pernah melihat atau mengalami cyberbullying? Ya. Ya Bu.
Yuk. Kenapa Nyium gurunya? Oh mere. Jawaban saya iya Bu. Banyak orang-orang termasuk remaja termasuk saya pernah melihat atau bahkan saya pernah mengalami cyberbullying. Nah, bentuknya bisa berupa komentar jahat di media sosial dan menyebarkan foto tanpa izin. Selanjutnya itu membuat ejekan lewat grup chat atau menyebarkan informasi palsu yang merugikan saya, dan beberapa mungkin hanya sebagai penonton, tapi ada juga yang menjadi korban langsung seperti saya. Ya. Jawaban kedua dan jawaban pertanyaan kedua itu apa yang harusnya kita lakukan jika itu terjadi. Kalau menurut saya, jika kita atau orang lain mengalami cyberbullying, langkah yang harus dilakukan adalah jangan membalas dengan hal yang sama, karena balasannya hanya akan memperpanjang konflik. Yang kedua, simpan buktinya seperti tangkapan layar ketika kita dibully untuk dilaporkan. Dan yang ketiga, laporkan ke pihak yang berwenang, seperti kalau misalkan kita mengalami bullying di sekolah, kita bisa melapor ke guru BK atau ke orang tua, bisa juga di platform media sosial yang tempat kejadian berlangsung. Dan bisa juga kita blokir atau hapus pelaku dari akun media sosial kita jika perlu. Dan selanjutnya kita bisa mendukung korban agar tidak merasa, kalau kita melihat orang dibully, kita bisa melakukan dukungan agar si korban tidak merasa sendirian. Dan kita dorong mereka untuk bicara pada orang dewasa yang bisa kita percaya atau dia percayai. Dan yang terakhir, yang paling penting itu jangan jadi pelaku atau penonton pasif. Diam saja bisa memperkuat tindakan si pelaku. Itu Bu. Oke, masih ada yang jawab? Saya Ibu. Baiklah, saudara Regita. Dari pertanyaan yang pertama tadi Ibu, apakah kalian pernah melihat atau mengalami cyberbullying? Iya Bu, saya pernah melihat teman sekelas saya dibully di grup chat sekolah. Awalnya cuma dikomentarin soal penampilannya, tapi lama-lama jadi ejekan terus menerus. Bahkan ada yang buat meme tentang dia atau stiker-stiker yang lucu itu Ibu. Saya juga pernah sedikit merasa jadi korban waktu ada yang menyebar screenshot obrolanku tanpa izin dan dijadikan bahan bercandaan. Nah, kalau apa yang seharusnya kita lakukan jika hal itu terjadi? Nah, kalau hal itu terjadi, seharusnya kita nggak cuma diam aja Ibu. Kita bisa bantu korban dengan mendukungnya secara langsung, misalnya kasih semangat atau ajak ngobrol, ajak ngobrol biar dia nggak merasa sendiri Ibu. Kita juga bisa laporkan ke guru atau orang dewasa yang bisa dipercaya Ibu. Baiklah, saya persilahkan Marwah. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, pertanyaan di nomor 1, di mana pertanyaan Ibu yang baiknya itu apakah kalian pernah melihat atau mengalami apakah kalian pernah melihat atau mengalami cyberbullying? Ya Bu, saya pernah melihat yaitu salah satu telegram yang di Indonesia itu bernama Fuji. Nah, di situ Fuji sangat dihujat Ibu di media sosialnya, banyak yang menuliskan komentar-komentar hal-hal kasar, menyebarkan gosip, bahkan membanding-bandingkannya secara tidak adil. Nah, hal ini tuh termasuk bentuk cyberbullying yang sangat tidak pantas. Nah, yang atas pertanyaan kedua yang diberikan, apa yang seharusnya kita lakukan jika itu terjadi? Yang saya akan lakukan itu jika terjadi melihat cyberbullying terhadap Fuji atau siapapun itu, kita itu sebaiknya tidak ikut-ikutan menyebarkan atau mengomentari hal negatif, melaporkan komentar atau akun yang melakukan cyberbullying. Seharusnya kita memberikan dukungan positif di kolom komentar agar korban merasa tidak sendiri, dan menyadarkan orang sekitar tentang dampak buruk cyberbullying terutama terhadap mental korban. Ya, terima kasih, semua jawabannya sangat bagus. Sekarang sekarang saatnya kalian mengisi LKPD secara jujur dan refleksi. Di dalamnya ada bagian yang meminta kalian menceritakan pengalaman digital kalian
kalian, mengidentifikasi risiko, dan menyusun strategi pribadi. Ingat, ini bukan ujian. Tidak ada jawaban yang salah. Tunjukkan LKPD ini membantu kalian menyadari pola penggunaan media sosial kalian dan mulai menyusun langkah konkret agar lebih aman dan sehat secara digital. Ini LKPD. Itu lebih satu pertanyaan. Jawab satu-satu nih, biar panjang. Apa berapa menit nih kak? Ini 15 menit tidak? Itu nih, jawab satu-satu nih lagi. Apakah? Karena kan banyak di kap nanti, itu pertanyaan yang tentang kok. Terus bicara sama kau ya? Nanti lagi. Nah, tidak apa aku bertanya, aku cakap. Ada pikir betul. Maksudku, udah benar, udah bukan dulu bicara. Kan suruh ketarik bercakap. Udah ada cok. Dengar Bagaimana bagaimana? nih maksudnya? Gimana di Kan kebagian kan tadi ada KPD tuh, terus itu misalnya ini ada mereka pertanyaannya di sini. Karena kan disuruh ke tadi isi KPD. Nanti itu yang mana dijawab di sini? itu yang aku kirimkan kok baru-baru. Yang mana Mau yang dijawab yang- semua itu Yang 3. Mencari kata teman bijak. Saya ibu Ya, saya persilakan kita. dari pertanyaan di LKPD yang tadi ibu, pengalaman digital yang kurang bijak itu waktu itu ada seorang teman saya yang memposting story Instagram berisi curhatan panjang tentang masalah keluarganya ibu. Dia juga menandai akun beberapa anggota keluarganya. Jadi banyak orang yang tahu urusan pribadinya dan mulai membicarakannya itu di belakang ibu. Nah resikonya itu ibu, privasinya terganggu, masalah pribadinya jadi konsumsi publik. Nah bisa juga menyebabkan cyberbullying ibu, bisa jadi bahan ejekan atau komentar jahat dari orang lain. Nah yang ketiga itu hubungan dengan keluarganya itu rusak ibu karena aib keluarganya itu diumbar. Nah yang keempat itu reputasinya di dunia maya bisa rusak ibu karena apalagi jika disimpan atau disebar orang lain. Nah saya pikir strategi mencegah oversharing dan cyberbullying ini ibu, kita harus memikirkan 2 kali untuk memposting. Misalnya tanyakan dulu apakah ini akan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah yang kedua menggunakan fitur privasi. Batasi saja siapa yang kamu hanya ingin melihat unggahannya. Oh batasi siapa saja yang bisa melihat unggahan kamu. Nah ya. Yang ketiga, jangan pernah menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Yang keempat, laporkan dan blokir akun yang melakukan bullying tersebut. Dan yang kelima, dukung teman yang jadi korban dan jangan ikut-ikutan menyebarkan. Dan yang kelima, edukasi diri tentang etika digital dan dampaknya di dunia nyata. Mungkin itu saja ibu. Baiklah, terima kasih kepada Revita. Saya persilakan Isma. Nah, Ibu terima kasih. Pertanyaan di lembar LKPD tadi Ibu, pengalaman digital yang kurang bijak. Saya mengambil pengalaman dari selebgram. Nah, seorang selebgram muda ini sering membagikan foto liburan mewahnya secara real time, termasuk detail lokasi hotelnya dan aktivitas apa yang dilakukan di sana. Tanpa selebgram ini sadari, informasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melacak keberadaannya. Nah, akibatnya kamar hotelnya didatangi penggemar tak dikenal dan ia mengalami pelecehan serta ancaman secara daring setelah menolak ajakan berfotonya. Nah, kalau saya menganalisis resikonya ini, yang pertama selebgram ini akan kehilangan privasi dan keamanan fisiknya. Nah, lokasi yang dibagikan secara real time itu memudahkan pelacakan terhadapnya. Yang kedua ada peluang doxing. Maksudnya itu informasi pribadi yang dia sebarkan itu beresiko tersebar lebih luas lagi. Dan yang ketiga ada cyberbullying. Nah, selebgram dikritik karena dianggap pamer dan sombong.
Dan yang terakhir ada tekanan mental yang dihadapi oleh si selebgram ini, seperti komentar jahat dan ancaman bisa memicu stres dan kecemasan. Dan menurut saya strategi untuk mencegah oversharing dan cyberbullying ini, yang pertama kita bisa menghindari unggahan real time. Nah, kita bisa seperti misalnya kita liburan hari ini, mungkin minggu depan baru kita bisa posting, untuk menghindari yang namanya unggahan real time. Nah, yang kedua kita menjaga batas privasi kita. Kita menghindari membagikan informasi pribadi seperti alamat, jadwal, ataupun orang terdekat kita. Dan yang ketiga kita bisa mengelola komentar dan followers. Dan keempat, edukasi pengikut. Yang kelima, tanggap terhadap ancaman. Ketika kita menghadapi ancaman, segera laporkan kejadian kepada pihak yang berwenang jika merasa tidak aman lagi. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan platform dengan bijak. Fokus pada konten yang lebih bermanfaat, bukan sekadar populitas saja. Itu saja Ibu. Masih ya, terserah ke Marwah. Popularitas. Baik Ibu, saya pernah melihat seseorang yang posting foto juga sekolah temannya di grup WhatsApp, di grup WhatsApp kelasnya Bu, dengan komentar mengejek karena jawabannya salah. Awalnya niatnya dia bercanda Bu, tapi malah membuat si korban atau si temannya ini malu dan merasa direndahkan. Nah, akibatnya itu teman yang diejek menjadi enggan aktif di grup dan menarik diri dari pergaulan. Menurut analisis resikonya Ibu, bisa merusak hubungan sosial. Tindakan itu bisa merusak pertemanan dan menciptakan konflik. Cyberbullying, mengejek di ruang digital termasuk bentuk perundungan, menurunkan rasa percaya diri. Korban bisa merasa tidak aman dan minder untuk berpendapat atau bertanya. Bisa juga mempengaruhi dampak psikologisnya. Korban bisa merasa stres, sedih, atau bahkan trauma. Nah, strategi yang dapat mencegah oversharing atau cyberbullying ini, pikirkan dampak dari setiap unggahan atau komentar. Jangan menyebarkan foto atau isi percakapan tanpa izin. Hindari candaan yang bisa menyakiti orang lain, terutama di ruang publik digital. Mungkin saja Bu. Oke, baiklah. Semua jawabannya sangat bagus. Sekarang kita akan simulasi situasi nyata. Bayangkan skenario ini. Seorang teman kalian yang menyebarkan aib temannya di grup WhatsApp kelas. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah ikut menyebarkan diam saja, atau menegur dengan secara baik? Silahkan satu persatu mainkan peran sebagai saksi yang bertanggung jawab. Coba tunjukkan bagaimana cara menanggapi situasi ini dengan sikap bijak dan penuh empati. Jawab semua Ki. Kayak gimana tadi? Kayak simulasi. Bagaimana kalau misalnya toh kau Kayak percakapan 3 orang ya, apa? maksudnya apa misalnya toh ini toh apa ibu-ibu kok menyebar atau tidak, ini diam saja atau menegur dengan secara baik. Kalau Marwah, apa yang harus apa yang harus kalian lakukan? Apakah ikut-ikutan menyebar kalau saya Isma toh apa jawabannya? Ibu menyebar ya. Begini Kalau saya Bu tidak, saya kan begini toh kayak simulasi kita. iya dibayangkan ini Iya. karena teman Kalau tadi misalkan ada dibully teman toh. dibully, kita bagaimana Ya. tanggapan? Ya, gitu. begitu. Oh, nah jadi gua kan berarti simulasi itu lah. Bukan simulasi, kayak menanggapi Tanggapan. Ji. Tanggapan berarti ya. Tanggapan. Kalau saya Bu, saya ikutan Persilakan dulu Ya. disebentar. Baiklah, saya persilahkan Marwah. kalau saya Bu melihat teman saya dibully di grup WhatsApp kelas, saya akan Bu, mungkin bukan menegur sih Bu, kayak semacam saya akan bertanya, kenapa Anda membuli
seseorang ini salahnya sama kau apa Bu, begitu. Mungkin itu bisa saya tanyakan ke dia Ibu, siapa tahu kan mungkin ada masalah pribadi berdua, makanya dia dibully, makanya dia menyebarkan di grup WhatsApp kelas Ibu. Kalau saya mungkin akan tahu aja. Kalau saya akan bertanya terlebih dahulu penyebabnya apa, seperti yang dikatakan oleh Marwa tadi. Penyebabnya apa, kenapa bisa sampai dibully atau berselisih paham di grup WhatsApp. Dan ketika itu masalahnya sudah terlalu parah, mungkin saya akan melaporkan ke wali kelas. Kalaupun itu masalahnya bisa diselesaikan secara baik-baik, itu Bu. Dan kalaupun saya tidak sempat ke wali kelas, mungkin langsung ke guru BK saja, itu Bu. Baiklah, bagaimana dengan Regita? Kalau saya menghadapi situasi tersebut, Ibu, saya tidak akan ikut-ikutan menyebarkan karena itu bisa menyakiti perasaan yang menjadi korban dan memperparah keadaan Ibu. Jadi saya juga tidak akan diam saja, karena kalau hanya diam artinya saya membiarkan hal yang salah itu terjadi. Yang seharusnya saya lakukan itu adalah menegur teman itu dengan cara yang baik, misalnya dengan kata emak dang keluar ChatGPT. Bagaimana menurut Ibu? Jadi Cocok. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Kalau saya ya, apa kocak? Ibu tidak pantas jadi guru BK kalau begitu. Yang satu enggak dikat tuh? Ah, Ulang dari awal kah? Iya, ulang dari awal. Kalau saya dalam situasi tersebut, Ibu, pilihan terbaiknya itu adalah menegur dengan cara yang baik. Yang pertama itu jangan ikut-ikutan menyebarkan, dan yang kedua jangan diam saja. Diam ini bisa dianggap setuju jika kita hanya diam saja jika kalau teman kita itu diejek atau dibully. Nah, kita itu bisa menegurnya dengan cara yang baik-baik, misalnya maaf banget tapi menurutku kita ini nggak seharusnya sebarin hal kayak gitu, bisa bikin dia sakit hati. Nah, mari kita jaga privasi teman kita masing-masing ya, begitu Ibu. Ya, terima kasih semua, jawabannya sangat bagus. Baiklah, sekarang mari kita refleksikan, coba renungkan dan jawab dalam hati. Apa pelajaran yang penting yang kalian dapatkan hari ini? Kita tidak boleh membuli atau menjudge teman kita sendiri, dan kita harus kalau ada teman kita yang dibully, kita harus merangkul teman kita. Masih ada? kalau saya Bu, apa tadi Bu pertanyaannya? Apa pelajaran yang paling penting yang saya dapatkan? Oh, pelajaran yang saya dapat hari ini Bu, bahwa cyberbullying itu sangat berpengaruh buruk ya terhadap mental seseorang, karena ya kesannya sangat membuli. Nah, kalau saya Ibu, pelajaran yang penting yang saya dapat hari ini itu adalah bahwa menjaga rahasia dan privasi orang lain itu adalah bentuk nyata dari sikap menghargai dan menghormati Ibu. Tidak semua hal itu layak untuk dipublikasikan atau dibagikan ke sosial media, apalagi jika itu bisa menyakiti orang lain. Lebih baik menegur dengan baik daripada ikut menyakiti. Ya, baiklah semua, itu sangat bagus. Oke, saya ingatkan kalian satu hal. Menjaga privasi di media sosial bentuk kita mencintai dan menghargai diri sendiri. Jangan takut untuk mengatakan tidak saat diminta membagikan sesuatu yang kalian rasa tidak nyaman. Dan jika kalian mengalami atau melihat cyberbullying, Kenapa lain-lain na panggil? cyberbullying, kalian tidak sendiri. Guru BK dan orang tua, teman-teman kalian yang baik bisa membantu kalian. Terima kasih sudah aktif dan terbuka dan menunjukkan kedewasaan kalian dalam sesi hari ini. Jangan lupa kumpulkan KBD-nya, dan jika ada yang ingin cerita lebih lanjut, saya siap mendengarkan di sesi selanjutnya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama agar kita semua diberikan kekuatan dan menjadi warga digital yang cerdas dan baik. Ya Bu, terima kasih. Doa dimulai.
Selesai. Kasih semua. Terima kasih, Bu.